Baik. Halo, selamat hari Minggu teman-teman. Selamat hari Minggu Teruna sekalian. Selamat Minggu juga pelayan Teruna. Puji Tuhan Selamat ada hari Minggu. berkumpul kembali pada ibadah hari Minggu Persatuan Teruna yang kita adakan tiap minggunya ya, tapi lewat via Zoom. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita menyiapkan beberapa hal seperti biasa. Yang paling penting adalah menyiapkan hati untuk bisa menerima firman Tuhan dan bisa mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya dengan baik. Hal yang kedua adalah jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab. Alkitabnya bisa Alkitab buku maupun Alkitab yang ada di HP atau dimanapun itu medianya. Siapkan Alkitab untuk kita membaca firman bersama-sama. Kemudian pastikan juga sinyal koneksi. Karena ini kita pakai Zoom, sinyal dan koneksi itu sangat penting untuk bisa menampilkan ibadah di dalam Zoom ini. Dan yang terakhir, teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita, jangan lupa untuk berdoa sebelum ibadah dimulai untuk mengambil satu dunia sejenak. Baik, tema kita pada IHMPT hari ini adalah apa Bunda ya? Di sini ditulis beritakan Injil Kristus. Nah, Salah. sering dengar nih. Salah, bukan Nanti, itu. iya, Beda. itu temanya Bunda. Nanti saya jelasin. Iya, itu temanya Bunda. Nah, ini garis besarnya itu adalah tentang beritakan Injil Kristus. Nah, untuk lebih detailnya lagi, sebenarnya apa sih yang mau disampaikan terkait dengan judul ini, nanti akan dijelaskan oleh Bunda. Oke, jadi temanya kali ini adalah hari ini. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengambil satu teduh sejenak. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah kita. Saat teduh dimulai. Baik teman-teman, kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu pembukaan yang diambil dari Kidung Muda-Mudi nomor 43, bait yang pertama saja. Kidung Muda-Mudi nomor 43, bait yang pertama, mari bernyanyi sertaku. Kak Wil, silakan. Oke, siap. Mari bernyanyi sertaku, meringkan menyanyi. Mari bersoraklah, muliakanlah Tuhan. Mari berdoa sertaku, yakinlah Tuhan Yesus hadir. Dia selamanya sumber dunia pujilah. Pujilah atas karyanya, pujilah dia yang menang, Sang Bapa Putra Roh Kudus. Pujilah, mari gembira sertaku, kitalah anak-anak Allah dan ahli warisnya dalam putranya. Pujilah. Baik, adik-adik sekalian, kita akan mengawali ibadah ini dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu karena begitu besar kasih dan karunia-Mu, Engkau telah mengumpulkan kami kembali, anak-anak Teruna, pelayan-pelayan Teruna di tempat ini untuk bersama-sama mendengarkan sedikit daripada firman-Mu, sehingga kami bisa menjalankan kehidupan kami seminggunya sesuai dengan firman-Mu. Kiranya Kau berkati hati dan pikiran kami, agar kami bisa fokus selama ibadah, walaupun kami melakukan ibadah secara online, tapi kami kan dan percaya hati kami telah disatukan melalui ibadah ini.
Kau juga berkati teman-teman kami yang mungkin belum sempat hadir ataupun yang berhalangan pada kesempatan kali ini. Engkau berkati mereka agar mereka tetap memiliki kerinduan untuk bersama-sama berkumpul bersama dengan kami di ibadah hari Minggu Persempurna. Kiranya Engkau berkati ibadah ini, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu di tengah kondisi COVID seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin teman-teman. Amin. Baik. Ya, sekarang kita akan masuk ke dalam Mazmur Pujian. Nah, Mazmur Pujian ini pada kesempatan hari ini diambil dari Mazmur 19. Mazmur 19 ayat 105. Mazmur 19 ayat 105. Nah, karena ayatnya cuma satu, Kak ini minta 119, tolong. 119. 119, Oh, maaf. Kak. Mazmur 119. Maaf, Kak. Mazmur 119 ayat 105 ya. Begitu Kak Wil? Yes, Ya. betul. Mazmur 119 ayat 105. Nah, karena ayatnya cuma satu, Kak ini minta bantuannya dong. Untuk anak-anak teruna, ada yang membacakan, ada yang bersedia. Kalau ada yang bersedia boleh angkat tangan. Kasih reaction atau apapun itu. Tampilin video, ada yang bisa membacanya? Tadi Kak ini lihat Paulus. Paulus. Halo Paulus, apa kabar? Paulus bisa minta bantuannya untuk bacain Mazmur Pujian dari 119. Oke. Oh iya, si Paulus sudah setuju tuh. Dia udah buka mic. Minta tolong ya bantuannya Paulus bacain Mazmur 119 ayat 105. Kita tunggu Paulus ya, teman-teman. Oke. Mazmur pujian hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat 105 yang berbunyi, Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oke, terima kasih Paulus untuk pembacaan Mazmurnya. Sungguh indah untuk pembacaan Mazmurnya pada pagi hari ini. Baik teman-teman, kita menyambut Mazmur yang telah dibaca Paulus tadi dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 432, bait yang pertama saja. Kidung Jemaat nomor 432, bait yang pertama saja, jika padaku ditanyakan. Silakan Kak Will. Jika padaku ditanyakan apa akan ku mintakan pada dunia yang penuh penderitaan, ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan sejuta. Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Baik teman-teman, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab yang selanjutnya akan dipimpin oleh Bunda Palar. Untuk waktu dan tempat, dipersilakan Bunda Palar. Dinyalain dulu Bunda. Di-unmute dulu. Oke, udah Bunda. Ya, mari adik-adik dan rekan-rekan pelayan kita berdoa untuk pelayanan firman. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam sorga, tak putus-putusnya kami mengucap syukur kepadamu karena sayang-Mu kepada kami. Kembali pada siang hari ini kami boleh beribadah. Bapa, sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kami mohon biar Roh Kudus boleh menuntun kami. Urapilah kami dan hanya hikmat dari Allah yang menuntun kami, sehingga kami boleh tahu apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan ini yang seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Amin. Amin. Ya, Amin Bunda, amin. Amin. Baik, Bunda. Siapa nih yang baca Alkitab?
Oh, Bunda mau tunjuk. Boleh, Bunda. Boleh tunjukkan anak PT-nya nih. Ada Daryl, ada Yohana, ada Paulus. Tadi udah Paulus, ada Natalia, Kenneth, ada Kenjiro, ada Kezia, ada Sarah, ada Marvin. Sarah jangan nih, satu rumah nih Bunda. Mungkin yang lain. Nah, Sarah di atas. Selain Paulus dan Sarah. Paulus sudah. Terus Paulus Daryl sudah. aja deh. Daryl bisa bantu baca? Bisa. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Paulus di Efesus. Ketika Paulus masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang-orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Nah, demikianlah pembacaan terima kasih, Daryl. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus. Salam. Shalom, Bunda. Shalom Bunda. Salam. Shalom. Halo Bunda. Adik-adik Bunda mau tanya yang tulis kisah para rasul siapa ya? Ayo. Bagus Kayla. Ayo. Udah deh, jangan berlama-lama. Lukas itu profesinya apa? Yang ikut ibadah PA tadi sudah ada loh. Iya, sudah ada. Coba dipanggil aja nih satu-satu nih. Kenji, mana Kenji? Biasanya Kenji aktif nih. Profesi dari Lukas siapa? Coba nih, Natalia. Siapa nih, Natalia? Adakah Natalia? Yang tulis apa tadi? Profesi dari Lukas. Sorry. Profesi dari Lukas itu apa? Selain tulis kisah para rasul. Ada 2. Yo. Apa ya? Will, dengerin dong, Will. Kok aku nggak kedengeran? Belum dijawab, Bunda. Oh, udah ya. Pas, Belum. Yohana. Coba, Yohana. Tanya sama yang di sebelah, Yohana, kalau nggak tahu. Tanya. Kencang Yohana, lebih kencang, Bunda nggak dengar. Dokter, terus apa lagi?
Ahli sejarah. Oh. Hebat dia. Profesi sudah tulis Alkitab, tulis Injil Lukas tuh, Lukas yang tulis loh. Lalu tulis dia sejarah, dokter juga ya. Nah, adik-adik, sekarang kan judulnya tadi apa? Berita Injil. Injil itu apa sih? Kapan nih? Aduh, ini kok semua. Apa Bunda gimana? Monik bisa bantu Kak Monik. Injil itu apa Kak Monik? Injil kalau menurut aku berita keselamatan Bunda. Injil ya. Injil itu kan jelas saja tulisannya aja sudah beritakan. Jadi memberitakan kabar baik ya. Injil memberitakan kabar baik tuh adik-adik. Lalu sekarang kita belajar dulu. Kita lihat yuk ayat 1. Ayat 1. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Apolos itu rekan sepelayanannya Paulus. Tapi Apolos terus berpisah. Apolos ada di Korintus, Paulus di Efesus. Nah, Efesus itu sebuah kota besar ya, kota metropolitan. Pada saat itu di sana itu di kota Efesus itu ada sebuah teater besar dan bisa memuat penonton sampai ribuan orang. Tolong dong Kak Randy, gambarnya tadi mana? Kasih lihat biar kita tahu. Lebih bagus dari GOR. Oke Bunda, bentar Bunda. Tadi ada yang gambar lebih bagus lagi nih dari Kak Cindy. Tunggu sebentar ya. Ya. Perhatiin adik-adik lebih cakep dari GOR. Banyak lagi tuh. Zaman dulu aja sudah ada. Berarti orang dulu pinter-pinter. Seniman semua. Lagi proses Bunda, tunggu sebentar ya. Agak kelamaan nih komputernya. Yuk, elah Kak Randy. Maaf Bunda. Loading. Area ini udah bisa dilihat terus. Ya. Yang ini bukan Bunda, tunggu sebentar. Ini bukan yang Bunda maksud. Ini bukan Bunda. Iya. Tuh, lihat. Gede kan? Di alam terbuka lagi. Wah, asiknya nonton. Ini jelas nontonnya siang nih. Kalau malam pakai apa ya? Pakai bulan kali sinarnya. Untuk pencahayaannya. Nah, ini teaternya yang di Efesus. Cakep ya? Tuh. Oke, Kak Randy, terima kasih. Iya, Bunda. Lalu ada lagi kuil Dewi Artemis. Dewi Artemis itu dewi yang terkenal juga. Udah cantik, dewi kesuburan pula. Wah, terkenal. Kuilnya yang lebih terkenal lagi. Kak Randy, kuilnya mana? Adakah gambarnya? Ada dong. Kuil. Agak pecah ya, tapi kayak gini. Nah. Wih, keren kan? Ini kuil nih kayak gini. Itu 11-12 sama GPB Nazaret, Bunda. Kayaknya bentuknya nih. Jauh deh. Oke, Kak Randy, kita lanjut. Terima kasih. Nah, adik-adik itu di Efesus. Bayangin, ada teater bagus, ada kuil yang bagus, lalu penduduknya juga beraneka ragam. Macam-macam, ya samalah kayak di Jakarta. Ada suku Batak, suku Jawa, dan segala macam dengan agama yang berlainan, dengan kepercayaan yang berlainan. Ya, adik-adik. Nah, disitulah Paulus datang untuk melayani. Ya, Paulus datang untuk melayani. Lalu ayat 2. Kata Paulus kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, belum,
Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Nah, bagaimana ini? Mereka sudah menerima baptisan, tapi mereka belum tahu apa yang disebut percaya kamu menerima Roh Kudus. Ya. Lalu ayat 3. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka dengan baptisan Yohanes. Jadi mereka pada saat itu hanya menerima baptisan Yohanes. Setelah itu selanjutnya untuk pengajaran selanjutnya sangat minim mereka dapatkan. Untuk itulah Allah mengirim Paulus ke Efesus. Ya, kita lihat ayat 4, kita baca ayat 4. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Nah, jadi setelah dibaptis tetap harus percaya kepada Yesus, gitu. Jadi artinya ada pertobatan, ada pembelajaran. Jadi tidak bisa setelah dibaptis cuma begitu aja, harus juga belajar. Belajar lebih banyak tentang Yesus Kristus. Itu yang dikatakan Rasul Paulus pada saat itu. Lalu ayat 5, setelah mereka mendengar itu, mereka dibaptis. Nah, itu ya adik-adik rangkaian kesaksian pengajaran Paulus pada saat itu. Jadi sama seperti kita. Kalau adik-adik dari PA ke PT, begitu di PT, begitu pengennya mau di CD. Nggak bisa kan di CD begitu aja. Harus ikut katek. Dari itu kalau ikut katek, jangan bolos-bolos, jangan males-males. Jangan bilang, oh nggak apa-apa, nanti Kak Wil kok yang bantu kita, nanti ada Kak Eti. Udah ada Kak Ella yang ngajar. Kita pasti deh bisa dibantu, nggak bisa begitu. Itu untuk kita sendiri. Harus belajar dulu, nih seperti ini. Harus dibelajar dulu, baru di sini. Sama seperti jemaat di Yesus waktu itu. Belajar dulu, baru mereka memberikan diri untuk dibaptis. Adik-adik kita baca ayat 8. Apa siapa ya yang mau bantu ayat 8? Ini ada siapa lagi di sini? Oh, Kak Eti aja deh, Kak Eti. Kita dengar suara Kak Eti. Ayat 8, Kak Eti. Bisa dibantu, Kak Eti? Ya. Kisah para Rasul 19 ayat 8. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Nah, Paulus mengajar di rumah ibadat, di sinagoge, mengajar, bersaksi tentang siapa Yesus Kristus. Tetapi itu tidak mudah, butuh keberanian. Ya, butuh keberanian. Lalu ayat 9. Ayat 9 lanjut Kathy, ayat 9. Ayat 9. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Nah, adik-adik, ayat 9 dan 10. Dalam pekabaran Injil itu, dalam kesaksian Paulus, tidak gampang dia. Banyak tantangan, ya. Ada yang mau dengar, lalu dibaptis. Ada juga yang nggak mau. Tegar hatinya, berkuat pokoknya. Anda tetap nggak percaya. Ada malah yang ngolok-ngolok. Coba tuh gimana rasanya. Mau memberitakan kabar baik, sudah nggak mau nerima, ngolok-ngolok pula. Itu. Tetapi Paulus nggak marah. Kalau kita lihat selanjutnya, Paulus malah memisahkan diri. Dia ajak murid-muridnya, kita pindah. Nggak di sinagoge lagi, kita pindah ke ruang kuliah Tiramus.
Dia nggak marah. Ayo pindah aja daripada bergabung. Di olok-olok begini begituin, kita pindah tempat saja, lebih enak, lebih nyaman. Ayat 10. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. 2 tahun lamanya dia mengajar. Jadi 2 tahun ditambah 3 bulan, 2 tahun 3 bulan Paulus mengajar di Efesus. Cukup lama. Nah, di dalam mengajar itu, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Ayat 11. Ya, Paulus diberi kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat. Banyak mujizat yang dilakukan oleh Paulus pada saat itu. Apa ya mujizat itu? Ayo. Mujizat itu apa? Di bacaannya ada nggak Bunda? Udah ya, adik kalau ada mungkin kakak Layan kali ada yang mau bantu jawab. Kawil kali. Sebentar Bun, aku buka Alkitab nih. Mujizat. Ada Bundo. Nyembuhin orang sakit Bundo. Itu salah satu nih. Ada lagi nggak Bundo? Yang aku baca tadi di Kisah Para Rasulnya itu. Ya. Nyembuhin orang sakit. Ya. Jadi mujizat itu tanda yang dapat dan tanda dari Allah. Allah mau menyatakan bahwa dia itu maha kuasa. Tidak ada yang lebih kuasa dari Allah. Allah yang maha kuasa. Makanya Allah mengadakan mujizat. Beda ya sama anugerah. Kalau anugerah itu kan pemberian Tuhan, jelas. Kalau ini tanda. Tanda Allah mengatakan bahwa dialah yang maha kuasa. Makanya Allah mengadakan mujizat-mujizat itu. Lalu ayat 12. Bahkan ada orang yang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit dan melenyaplah penyakit mereka. Keluarlah roh jahat. Kenapa sih kok sampai begini? Ini pengaruh dari mereka yang awalnya. Kan mereka tuh rata-rata semua menyembah dewi. Jadi pengaruh pengajar-ajaran itu masih ada gitu. Nah, pengaruh dari mereka itu kan itulah yang dipergunakan oleh Allah. Jadi bukan dewi itu yang bisa nyembuhin. Allah bisa juga menyembuhkan, yaitu melalui sapu tangan ini. Apa dan apa saja yang pernah dipakai Paulus. Tetapi jangan salah ya, adik-adik dan kita semua. Itu hanya terjadi karena kehendak Allah, yaitu pada Paulus. Jadi bukan kita berarti kalau kita tahu ada pendeta yang khotbahnya hebat, yang rasanya bagaimana, lalu dia punya Alkitab, dia punya sapu tangan, dia punya apa, kita simpen baik-baik. Itu nggak ada gunanya sama sekali. Ya kan? Karena semua itu Allah yang tunjuk. Ini sampai mereka begini pun Allah mau kasih lihat bahwa Allah itu lebih kuasa. Gitu. Lebih bagus, lebih baik adanya daripada semua dewi-dewi itu. Nah, sekarang kenapa sih Paulus kok berani banget? Bayangin aja. Dari sekian banyaknya orang yang mendengar, pastilah banyak juga isu-isu yang tahu tentang Paulus, pemberitaan Paulus ini. Dia nggak takut, dia berani. Rasul Paulus berani mengatakannya karena dia percaya Yesus Kristus Mesias adalah juru selamat. Dalam memberitakan Injilnya itu, dia percaya ada Roh Kudus yang memampukan, ada Roh Kudus yang menolong, Allah yang menjaga, Allah sendiri yang menjaga. Untuk itu Paulus bekerja melayani dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh maksudnya adik-adik. Paulus itu melayani nggak karena lelah. Tiap hari dari jam 11 pagi sampai jam 4 sore. Tuh. Artinya di sini kita pun patut menghormati. Apabila ada pembinaan umpamanya atau himbauan
atau penyegaran iman adik-adik ya dan rekan-rekan pelayan. Kita hormati si pembicara itu. Bayangin mereka sudah harus mempersiapkan segala sesuatunya. Bekerja dengan sungguh-sungguh untuk melayani. Lalu waktu mereka membicarakan, membuka seminar itu, atau penyegaran iman, atau pembinaan, atau apa saja, demikian pula guru-guru di sekolah, sudah mengajar kepada kita, mempersiapkan segala dengan baik, lalu kita cuek-cuek aja. Semuanya itu hasil usaha mereka bukan untuk siapa-siapa, untuk kita juga. Sama seperti Paulus. Paulus melakukannya agar semua orang bisa diselamatkan. Sama guru-guru juga mengajar kita semua. Apalagi dari sekarang. Sekarang kan rasanya aduh. Mana cuma sendiri. Banyak tantangan. Ada ini, ada itu. Belum lagi HP barangkali bunyi-bunyi. Belum lagi pikirannya aduh game ini bagus, ini bagus. Kita terus bercabang-cabang. Nggak boleh begitu ya. Kita terus fokus. Kalau waktunya belajar, ya belajar. Fokus. Mau dari jam 11 sampai jam 4 sore, oke aja. Kan masih aja waktu-waktu yang lain. Cuma berapa jam sih itu? Ya kan? Nah, itu untuk kita semua. Nah, sekarang adik-adik. Aduh, serius nih. Adik-adik. Sebagai orang percaya, kita diutus Allah juga untuk memberitakan Injil. Tadi kan tulisannya, memberitakan Injil Kristus. Bukan kepada 1-2 orang, sama semua orang, siapa aja. Karena Allah pengennya kan semua selamat. Bukan orang Kristen aja, bukan orang Nazaret aja, bukan keluarga Palar aja. Semua, untuk semua orang, ya kan? Nah, tindakan kita apa sih? Ayo adik-adik, tindakan kita apa? Oke, lanjut. Semua pada diem aja. Oke, lanjut. Mungkin kita bisa tahu, seperti Bunda bilang, kita harus seperti buku terbuka. Artinya sebuah buku gimana nih? Aku tadi cari kita nggak punya buku komik. Jadi, nah, seperti buku terbuka. Kalau kita buka buku, dalamnya ada gambar-gambar. Nah, ini karena di sini ini ada buku Sema, dalamnya ada tulisan-tulisan gini kan. Wah, apa ya kan? tulisan itu? Nah, iya. Kan kita harus seperti buku. Jadi begitu dibuka terlihat apa yang ada di dalam. Kita harus seperti buku yang terbuka adik-adik. Misalnya 1, berbudi pekerti yang baik. Kita sebagai orang percaya, sebagai anak Allah, kita harus hendaknya, bukan harus ya, hendaknya berbudi pekerti yang baik. Sehingga melalui sikap kita, melalui tutur kata kita, nama Tuhan dimuliakan. Orang bilang, aduh orang Kristen baik ya. Tuh. Lalu yang kedua, ada kasih di hati kita. Maksudnya ada kasih itu, kalau kita mendengar ada teman kita yang sakit, atau teman kita yang susah, yang tidak bisa belajar karena tidak punya kuota, kita kasihi mereka. Kita doakan mereka, minimal kita doakan mereka. Kita doakan mereka yang sakit. Kita doakan mereka agar mereka boleh dicukupi oleh Allah kebutuhan mereka. Ya. Lalu yang ketiga, selanjutnya. Jangan cepat kesal kalau merasa dicuekin gitu. Lebih baik menghindar daripada berdebat. Seperti Paulus. Paulus kan lebih baik dia menghindar daripada berdebat. Supaya semuanya bisa lancar dengan baik, nyaman. Lalu selanjutnya keempat, berbagi. Mau berbagi adik-adik. Apa salahnya kalau kita tahu ada teman kita atau tetangga kita yang seusia kita pengen belajar tapi nggak punya kuota. Mungkin kita punya uang lebih sedikit, kita bantu dia. Ya, itu. Lalu yang kedua, kalau kita punya HP 3. Waduh. Siapa tahu aja kita punya HP 3.
saat ini kan semua belajar membutuhkan HP. Ada loh gerakan pengumpulan HP bekas. HP yang bukan bekas ya, maksudnya masih baik, bisa dipakai, tapi sudah kita kebanyakan. Kita bagi. Karena gerakan itu nanti yang akan membagi-bagi kepada mereka-mereka kasihan yang nggak punya. Yang nggak punya HP pengen belajar gitu. Ya. Begitu adik-adik. Lalu masker. Nah, ini yang paling gampang. Kalau kita di rumah kan banyak masker. Yang ada cap-cap di sini, yang batik, yang model tengkorak, yang model segala macam itu. Apa salahnya kalau pas dapat lagi HP yang baru, kita kasih tukang sayur ke. Kasihan tuh abang-abang HP-nya butut banget. Nggak dicuci-cuci, jangan-jangan. Kita kasih tukang bakso kita. Ya, Kak Wil. Kak Wil, HP-nya maskernya ada berapa puluh? Banyak, Bunda. Banyak banget. Ratusan, Bun. Iya, Bunda juga besok mau berbagi. Bunda di tas HP banyak. Apa tuh HP? Boleh juga, Bun. Aku mau satu kalau kayak gitu. Mumpung lagi baru hilang kan? Boleh tuh. Punya HP satu, butut lagi. Masker banyak. Boleh besok Bunda mau bagi. Abang bakso itu. Kasih. Dia nggak pernah pakai masker. Nanti abang mau kasih gitu. Itu kita berbagi kasih. Jadi nyata di situ. Lalu kalau di rumah gimana? Kita juga mau menyatakan bahwa kita ini anak Tuhan yang baik. Ya Yohana. Kita nyatakan bahwa kita ini anak Tuhan yang baik. Kita bantu mamanya. Sekarang kan rata-rata semua nggak ada pembantu. Apa salahnya sih kalau kita bantu ngepel, bantu cuci piring? Ya kan, kita bantu ngepel, bantu cuci piring, nyapu-nyapu. Jangan cuma begini terus seharian. Apa tuh begitu, Bun? Apa nih, pencet-pencet semua, pencet sampai begini. Taruh, lihat, aduh itu kotor, kasihan. Ayo main sapu terus disapu. Itu aja di rumah. Ya, adik-adik. Lalu, selanjutnya nih, yang paling belajar bertanggung jawab, adik-adik. Bertanggung jawab dengan apa berkat-berkat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Ya, kita harus bertanggung jawab sama seperti Paulus. Dia sudah diberikan karunia sama Allah untuk melayani, untuk bersaksi. Kita juga banyak berkat yang diberikan oleh Allah. Jangan kita biarkan begitu saja. Antara lain waktu. Waktu itu kan berkat. Kita pergunakan waktu kita dengan baik. Seperti kata pengkhotbah kan? Pengkhotbah 3. Ada waktu apa tuh? Kaela, coba pengkhotbah 3 Kaela pasti sudah hafal. Ada waktu apa? Waktu tidur. Ya kan? Ayo Kaela. Kecil, Bu. Ada waktu buat tertawa, ada waktu. Ayo dengerin Kak Ella ngomong tuh waktunya. Nggak hafal Abun, masa hafal semuanya? Nggak hafal semuanya, Bun. Enggak. Waktu buat lahir, waktu buat mati. Pengkhotbah 3 tuh, Bun, kalau nggak salah pengkhotbah 3. Ya udah dibaca aja. Waktu buat dibaca lahir, aja pengkhotbah 3. Iya. Waktu menangis, waktu tertawa. Jangan ketawa sendiri-sendiri, nggak ada yang lucu ketawa. Itu gila namanya Kaela. Iya, makanya segala sesuatu ada waktunya. Nih, ya, aku bacain ya. Aku bacain boleh, Bunda? Ya, silahkan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apa di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Panjang, Bun. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu,
ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Aduh. Ada waktu untuk mencari, ada waktu membiarkan rugi. Bahkan ada waktu loh untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri. Ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Ya, tuh, semua kan ada waktunya. Jadi jangan sendiri, mau-maunya sendiri. Belajar, kan sudah besar-besar. Bisa, enggak perlu lagi sampai diuber-uber sama mama atau papanya atau oma opanya. Ya, semua sudah bisa bertanggung jawab dengan semuanya itu. Nah sekarang bisa nggak kita melakukannya itu semua? Bisa. Bisa. Pasti bisa. Ya Yonatan ya, bisa pasti. Pertama, supaya apa? Kita bisa percaya, pasti kita bisa melakukannya. Satu, kita minta pertolongan Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Dan Roh Kudus, seperti di sini tadi kan di ayat 2. Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukannya dengan baik. Lalu semua itu kita lakukan dengan senang hati, dengan kedamaian, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Itu. Jadi kita semua sudah tahu ya adik-adik hari ini apa yang harus kita lakukan. Mengasihi, mau berbagi, mau memaafkan. Enggak. Membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau dirumpiin terus mau balas dengan udah menjauh saja. Kita nyatakan bahwa ini loh anak Tuhan. Ini loh orang percaya. Sama seperti Allah. Tantangan pasti banyak. Tapi kita percaya. Kita terus berdoa kepada Tuhan. Agar Tuhan Yesus saja yang menolong kita dan memampukannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. 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 Baik Bunda, terima kasih untuk pelayanan firman-Nya pagi hari ini. Sungguh luar biasa kita bisa mendengar lagi suaranya Bunda nih. Udah berapa lama nih Bunda nggak kelihatan tampil satu Siang, layar Kak di Randy. Zoom Ini udah siang, Kak Randy, bukan pagi. Oh iya siang, maaf Kak. Di Bekasi masih pagi Kak, maaf beda jam. Beda jam ya. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan ibadah kita. Bentar ya, Kak Reni share screen dulu. Mana ya? Bentar ya. Iya. Baik teman-teman, kita akan menyambut pelayanan firman yang telah kita dengar tadi dengan menyanyikan dari Hidung Muda Mudi nomor 77. Hidung Muda Mudi nomor 77, bait yang pertama, Gereja Bagai Batera. Silakan Kak Wil. Gereja bagai batera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di mana
Baik teman-teman, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Ada yang ingin didoakan? Bunda, silakan Bunda. Doa syafaat ke Bunda lagi. Kita mau doa syafaat. Ini mau minta bantuan Kak Irma. Kak Irma mana ya? Ya, di sini nggak kelihatan. Halo Kak Irma. Ntar Bunda saya stop Doa share syafaat screen biar biasanya Bunda. PF, Kak Bun. Irma doa syafaat ya. Doa syafaat bukannya pelayan firman. Saya belum ada pokok-pokok doanya ini. Enggak, katanya menurut Randy. Kak Irma tolong doa syafaat. Ada yang mau didoakan? Apa yang mau didoakan? Karena saya diminta mendadak. Ya, Tidak bangsa ada negara, teruna, dan gereja. Ayo adik-adik, kakak-kakak pelayan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur karena di hari Minggu ini kami boleh kembali berkumpul Bapa di dalam IHMPT walaupun masih secara daring melalui aplikasi Zoom. Kami mengucap syukur karena Tuhan menyertai kami, menjaga dan memberikan kami kesehatan senantiasa sehingga pada saat ini kami dapat beribadah bersama-sama. Kami mengucap syukur untuk kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan karena di minggu ini juga kami boleh mendengarkan firman-Mu melalui Bunda Palar yang boleh membawakan berita firman-Mu untuk kami, para pelayan dan adik-adik teruna semuanya. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu senantiasa ya Bapa. Di minggu ini Bapa, dalam doa syafaat kami mau berdoa bagi persekutuan teruna ya Bapa. Khususnya pada saat ini kami semua para pelayan-Mu, pada adik-adik teruna yang Engkau boleh karuniakan kesehatan, Engkau boleh karuniakan waktu di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Kami berdoa Bapa untuk adik-adik teruna-Mu di dalam mereka menjalani pembelajaran jarak jauh di saat ini. Biar ya Bapa, Engkau memberikan mereka kemampuan senantiasa, memberikan mereka juga waktu untuk belajar dengan baik walaupun mereka berada di rumah saja. Waktu untuk mereka bisa membagi waktu dengan baik, walaupun mungkin tidak dalam pengawasan guru, bahkan mungkin orang tua yang bekerja. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan memberikan hikmat kepada para teruna-Mu sehingga mereka dapat menjalani PJJ mereka dengan baik. Begitu juga Bapak sertai orang tua mereka senantiasa di dalam kehidupan berkeluarga. Biarlah ya Bapak, setiap orang tua juga dapat memberikan adik-adik teruna-Mu ini segala sesuatu dalam kehidupan di dalam rumah masing-masing Bapak, dalam berkegiatan, dalam berpelayanan, biarlah Tuhan senantiasa menyertai. Berkati juga para pelayan-Mu Bapak, agar mereka juga kami semua para pelayan-Mu diberikan juga kemampuan untuk senantiasa setia melayani adik-adik teruna, setia di dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelayan. Terima kasih Allah Bapa, kami mau berdoa bagi gereja-Mu GPB Nazaret, di mana kami berpelayanan dan bergereja di dalamnya. Biar Tuhan menyertai setiap pelayanan yang ada ke semua pelkat ya Bapa, di dalam situasi saat ini di mana kami semua juga harus menjalani pelayanan secara daring, secara online, biarlah semuanya tetap memiliki kesetiaan ya Bapa di dalam kami menjalani tugas pelayanan kami masing-masing. Terima kasih Allah Bapa, di siang hari ini dalam doa syafaat kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Bapa, biarlah Engkau memberikan hikmat juga bagi para pemimpin bangsa. Engkau memberikan juga hikmat bagi setiap orang yang duduk bersama membuat kebijakan-kebijakan di dalam bangsa dan negara kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Biarlah juga setiap warga negaranya mampu untuk
menjalani setiap aturan-aturan yang diberikan, sehingga Bapak kami dapat melewati pandemi dengan baik, dan pada saatnya nanti kami semua dapat berkegiatan kembali dengan normal. Terima kasih Allah Bapa, kami mau menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mau berdoa untuk Pelkat PT, untuk pengurusnya Bapak, untuk Kak Randy dan KP Will, juga untuk setiap kegiatan-kegiatan yang sudah dibuat, yang juga sudah direncanakan, dan mungkin juga akan segera dilaksanakan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Engkau juga memberikan kemampuan bagi kakak-kakak pengurus kami, agar mereka juga mampu menjalani pelayanan ini dengan baik, dan tentu saja dibantu oleh kakak-kakak pelayan yang lainnya. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih untuk minggu siang ini, dan biarlah ya Bapa kami boleh memasuki minggu yang baru dengan kesehatan, dengan kemampuan, dan kami juga yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama berjalan dengan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa syafaat kami di siang hari ini ya Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang surga, bersama nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Dikenakan pada hari ini kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Irma untuk pelayanannya. Baik teman-teman, kita akan masuk ke dalam persembahan. Bentar ya. Baik teman-teman, kita akan membawa persembahan kita dengan menyanyikan lagu dari KMM nomor 101, Kidung Muda-Mudi nomor 101, bait yang pertama, Terima kasih ya Tuhanku. Bait yang pertama dan yang kedua. Ini kenapa nih, Bung? Halo? Halo? Iya, Kak. Oh, ya. Share screen-nya pecah ya? Share screen-nya, Kak Randy. Kepotong. Maaf, sorry. Ya. Oke. Belum. Bentar ya, lagi lebih besar. Bait yang kedua.
kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda ku belajar tentang kasih yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Doa persembahan oleh Kenneth, Kak. Mari Kak Layan dan teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami sampai saat ini. Kami telah memberikan persembahan, berkatilah persembahan yang kami berikan, agar berguna bagi untuk kemuliaan diri-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, Kenneth. Selanjutnya kita masuk ke Warta Turuna, teman-teman. Warta Turuna akan disampaikan oleh Kak Will. Silakan, Kak. Di-unmute dulu, Kak. Sorry, Kak. Lupa ya. Selamat siang, Shalom. Shalom, kakak-kakak, shalom adik-adik. Shalom, Kak. Shalom. 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 Terima kasih atas kehadiran dan semangat adik-adik dan rekan-rekan pelayan yang hadir dalam ibadah kita di hari ini di tanggal 4 Oktober. Semoga di ibadah-ibadah kita di minggu depan tetap semangat terus dan jangan lupa teman-teman yang sekiranya belum pernah lihat teman-teman yang join sama kita gitu ya. Kalau memang memungkinkan bisa diajak teman-teman yang sudah jarang kelihatan supaya makin ramai lagi nih kita interaktifnya kan. Kita udah lama nggak ketemu, ketemunya virtual tapi harus tetap dijaga persatuannya. Terus pertama-tama terima kasih atas plan yang sudah dilakukan oleh plan Firaun kita pada hari ini. Bundo, iya, terima kasih Bundo. Semoga Bundo selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat dalam aktivitas sehari-hari dan dalam pelayanan. Khususnya Bundo kan sekarang pengurus PKLU ya. Yeay! Saling menopang dalam pelayanan juga Bundo. Lalu minggu depan kita tetap ibadah seperti biasa. Akan diberitahukan siapa yang akan bertugas di hari Jumat atau Sabtu nanti. Terus jamnya sepertinya jam siang lagi, jam 1 ya, setengah satuan. Jadi teman-teman jangan lupa di-infoin, don't forget, don't miss it. Lalu yang berulang tahun. Sepertinya yang berulang tahun di minggu ini adik-adik ada? Ada nggak Karen? Yang ulang tahun, Kak. Biodatanya masih belum lengkap sih, Kak. Masih 7 orang. Jauh ini yang isi nggak ada yang Oktober. Yang minggu-minggu ini nggak ada. Mungkin bagi anak-anak, teman-teman yang lain yang belum isi biodata, nanti Kak Randy share lagi untuk biodatanya ke grup-grup Teruna ya. Tapi untuk minggu ini belum ada, Kak. Belum ada. Tidak ada, Kak. Tidak ada. Dari data yang kemarin diisikan. Betul, itu, dari adik-adik emang nggak ada, tapi dari kakak-kakak layan ada tuh. Siapa itu dia, Kak? Oke, kita langsung saja. Gestar nggak dong ya. Yang berulang tahun di minggu berjalan kemarin adalah Bundo. Yeay, Bundo. Oh, ternyata Bundo ulang tahun ya? Oke. Boleh diintip sedikit, Will. Apa? Happy birthday. Selamat ulang tahun, Bunda. Terima kasih, sama-sama. Selamat ulang tahun, Bunda. Sama Bunda. Selamat ulang tahun. Nyanyi happy birthday ya? Ya. Happy birthday to you. Happy
Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Bunda. Mana lilinnya? Lilinnya udah ditiup kalau sih. Iya. Lilinnya udah habis. Kemarin Bunda kayaknya kuenya banyak nih. Bunda dapat kiriman kuenya banyak tuh waktu ulang tahun tuh. Yes, Bunda. Mungkin Ada kalian nanti harapan-harapan, Bunda? yang berulang tahun selama COVID kita gabungin aja Kak. Nanti dirayainnya di satu hari aja kalau udah normal kembali ya. Mungkin Iya, lu Berapa bulan? Satu tahun. Oh, pintar. Terima kasih. Ide yang untuk cerdas, Kak Randy. semuanya. Luar biasa. Sayangnya Tuhan Yesus, sayangnya kalian juga, apalagi sama Bunda. Puji syukur punya anak-anak yang banyak. Cantik-cantik, ganteng-ganteng, pinter-pinter. Terus kita semangat ya bergabung dalam persekutuan teruna. Jangan pernah kendor. Nggak pernah mau ketemu kek, tetap sama, semangat terus. Oke, lanjut Randy. Terima kasih Bundo atas wish yang sudah diutarakan. Semoga Bundo umur panjang, sehat-sehat ya Bundo. Jangan Bundo nangis kan jadinya. Semoga umur panjang, sehat selalu dan Bundo itu kan nggak enak banget. Bunda. Oh iya. Kayak orang Padang. Bunda. Diberikan selalu berkat yang melimpah oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Ada pengumuman lagi? Belum ada. Atau Bung Randy ada tambahan? Menambahkan sedikit dari yang Kak Wil tadi bicara kan, kalau misalkan ada teman-teman yang punya teman seangkatan atau yang jarang hadir di PT, mungkin bisa chat personal ke kakak-kakak layan, ke saya, ke Will, ke Kak Novi, ada Kak Lucy, Kak Eti, infokan aja ke kita bahwa Kak, saya punya teman ini udah kemarin tuh sebelum COVID dia rajin, ataupun dia ada di PT cuman tidak pernah hadir dalam ibadah. Mungkin kasih tahu aja ke kita, nanti selanjutnya kita coba cari tahu kendalanya apa terkait dengan ibadah yang kita lakukan via online ini. Nanti kita akan coba cari solusinya untuk mereka-mereka itu. Seperti itu sih teman-teman. Jadi mohon bantuan juga dari teman-teman untuk menginformasikan ke kita. Itu aja sih Kak untuk sementara. Oke, terima kasih Kak Randy. Ya. Boleh di next. Kalau baca kedengaran. Baik teman-teman, terima kasih. Kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyikan dari Kidung Bunda Budi nomor 129. Ibadah yang telah kita jalankan ini akan kita tutup dengan menyanyikan lagu dari KMM 129. Bait yang pertama, Ku Beroleh Berkat. Silakan Kak Wil. Ku beroleh berkat yang tak kunjung yang tidak diberi dunia, di relung hatiku walau syarat lebat, ada damai sejahtera bakal Yesus yang selalu tinggal serta Ia di dalam ku dalamnya, aku sentiasa menyertaimu, itulah janjinya,
Mari kekasih-kekasih Tuhan Yesus, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini dan selanjutnya, kita berdoa dan mohon berkat. Kita berdoa. Puji dan syukur ya Bapa kami naikkan kepadamu. Kami sudah boleh beribadah pada siang hari ini dengan penuh sukacita. Kami boleh menaikkan pujian. Kami boleh mendengar firman Tuhan dan kami boleh memberi persembahan dengan ungkapan syukur. Bapa, biarlah kami terus boleh menjadi anak-anak Tuhan dan utuslah kami ya Bapa untuk terus dengan giat memberitakan firman Tuhan melalui apa yang kami lakukan sepanjang hari dalam kehidupan kami. Dan kami mohon biarlah Engkau saja ya Allah yang menuntun kami. Karena kami tahu keterbatasan kami. Tapi kami bersyukur ada Tuhan Yesus yang menolong kami. Sekarang marilah kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. 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 Ibadah selesai, dipersilakan teman-teman semua untuk mengambil satu dulu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, kakak-kakak. Selamat hari Minggu, kakak-kakak jangan keluar dulu ya. Saya foto dulu ya kakak-kakak izin. Boleh nyalain dulu videonya teman-teman. Mohon bantuannya. Hadir ya? Ada sekitar 20 orang Kak hari ini yang hadir semuanya. Ya, Boleh di nyalain dulu teman-teman videonya sebentar. Aduh, cucuku mana ini? Cucuku satu lagi kok nggak kelihatan. Kinan. Oke teman-teman. Keisa Kak. Oke Kak, nggak apa-apa Kak. Siap ya. Keisa bisa nyalain videonya Kak. Sekali. Yes. Udah ya teman-teman ya, siap ya. 1, 2, 3. Tahan gaya dulu ya teman-teman. Saya capture. Oke, sekali lagi teman-teman. Mohon maaf, pindahin dulu biar cepet. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Tahan gaya teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman. Sudah di-capture ya. Isi daftar hadir ya? Di link itu ya? Iya, teman-teman boleh diisi daftar hadirnya ada di chat. Nanti akan dikasih lagi. Ya, itu aja. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ya, daftar hadirnya jangan lupa. Minggu semua. Doakan supaya cepat-cepat IHMPT tatap muka ya. Amin Kak, amin. Harapan kita banget Kak. Ini Kak Leo sekarang kumisan ya.